وزمرد الموحدين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا العيد الأضحى والسرور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا واسمعوا واعتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتعوا وثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكرون وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الله أكبر كلما لبى حاج وكبر. والحمد لله على نعمائه التي لا تحصر وعلى آلائه التي لا تقدر. والحمد لله الذي جعل العيد فرحا للمؤمنين من البشر فهو في كل سنة يتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله كل شيء بأجل مقدر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله وبشر وأودر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بحمد الله. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. وقال نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita awali perjumpaan kita kali ini dengan untayan kalimat tahmid dan tasyakkur biqauli alhamdulillah wa syukrulillah, sebagai realisasi dari rasa thanaan wa tasyakkuran li hadrati maulana rabbil izzati dil jalali wal kamal, atas segala karunia rahmat dan maunahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bermuwajahah dan bermujalasah, sekaligus masih bisa berkiprah serta berpartisipasi bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Mustafa ini pada tahun 1445 Hijriah yang bertepatan pada tahun 2024 Masehi. Mudah-mudahan adanya sholat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini tidak menjadi sholat Idul Adha yang terakhir kalinya, melainkan akan menjadi sholat Idul Adha yang marratin ba'da marrat wa karratin ba'da karrat. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senandung kidung salawat dan salam semoga senantiasa mengalir merdu mbambun pagi pada hamba Allah yang bergelar Al-Amin, Kanjeng Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang proklamator dunia, beliaulah pembawa lentera suci, pemegang obor abadi, pendongak sastrawan dan sejarawan terkemuka, di mana dalam ekspansi besarnya beliau telah merehabilitas moral umat yang penuh dengan gaya hidup hayawani di bawah kehidupan yang berbaur islami. Tiada lain agama Islam, agama samawi, jembatan emas menuju surgawi. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong umatnya yang selalu setia mengikuti sunnahnya dan bisa berkumpul di istana surga Allah ma'as-sabiqinal awwalin. Amin amin ya mujibas sailin. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Gema takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia, menandakan hari kebahagiaan sudah tiba bagi umat Islam, menandakan hari kebahagiaan sudah tiba bagi kita sebagai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyriki Iduna Ahlil Islam, yang artinya bahwa hari raya Fitri dan juga hari raya Kurban dan juga hari-hari tasyrik adalah merupakan hari raya kita umat Islam, merupakan hari raya kita sebagai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita berada di hari yang mulia, di bulan yang mulia pula, di momentum yang istimewa, yaitu hari yang mulia dan paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Kurban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'dhamul ayyami indallah yaumun nahar thumma yaumul qar, yang artinya bahwa hari yang paling mulia, hari yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya Kurban. Kemudian hari Qor. Hari Qor adalah hari setelah hari raya Kurban. Hari Qor adalah hari diam, hari tenangnya pelaksana ibadah haji setelah usai dari Mina, setelah tuntas melaksanakan ibadah haji seperti tawaf, melempar jumur aqabah dan menyembelih kurban. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafata wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyriki Iduna Ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, yang artinya bahwa di hari Arafah, yaitu hari kemarin, wa Yaumun Nahri, dan hari penyembelihan kurban hari ini, wa Ayyamut Tasyriki, dan hari-hari tasyrik 3 hari setelah hari ini, Iduna Ahlil Islam, merupakan hari raya kita sebagai umat Islam,
merupakan hari raya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari-hari tasyrik adalah merupakan hari makan dan minum. Disabdakan oleh baginda Rasulullah, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Bahwa hari-hari tasyrik adalah merupakan hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita selalu ingat kepada Allah, niscaya akan selalu diingat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin selalu diingat Allah, maka ingatlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni adzkurukum," kata Allah. Ingatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Maka apabila kita ingin selalu diingat oleh Allah, maka ingatlah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian akan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di hari yang mulia, yaitu Hari Raya Kurban. Saat ini kita masih berada di hari memperingati dan menghidupkan kembali sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang tergambar dalam sebagian amalan ibadah haji dan lebih khusus lagi dalam penyembelihan kurban. Keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam mempunyai kisah agung dalam dunia pengorbanan, perjuangan dan pengabdian. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Allah. Allah menyebutkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berkata kepada keluarganya, aku akan pergi hijrah menuju Allah dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku, kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aku akan pergi hijrah menuju Allah dan aku akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam dimulai dari harapan serta kerinduan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala keluarga sekaligus juru damai dan penyeru kebaikan, sangatlah wajar jika di dalam hatinya dipenuhi harapan-harapan mulia, yaitu untuk mendapatkan orang-orang soleh yang bisa menyertai dalam menjalankan tugas dan mewujudkan dalam perdamaian di muka bumi yang terus menerus tanpa henti. Dan jangan lupa kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah, dan jangan lupa kita mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar seperti inilah rumah tangga dibangun, karena pernikahan bukan hanya sekedar pernikahan. Karena pernikahan bukan hanya sekedar pernikahan. Di balik pernikahan itu ada cita-cita agung dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang sosok yang tidak pernah lepas untuk selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam permohonan dan ketulusannya beliau untuk memohon kepada Allah, akhirnya Allah kabul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bigulamin halim," kata Allah. Aku akan memberikan kabar gembira. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan bigulamin halim, dengan putra yang halim. Halim adalah seorang anak yang penuh kesabaran dan penuh kebijakan. Anak yang penuh kebijakan dan penuh kesabaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiuna Ismail alaihi salam. Pengkabulan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam tidak cukup di situ, akan tetapi pengkabulan doa tersebut terus berlanjut sehingga lahirlah juru-juru damai dari para nabi hingga kepada nabi terakhir, yaitu Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan permohonan yang panjang dan lama baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala saat beliau di usia senja. Dengan penantian yang sangat lama untuk mendapatkan putra,
dan akhirnya lahirlah seorang putra tersebut, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Seorang putra yang merindukan seorang anak, seorang ayah yang merindukan anaknya dengan segala kesempurnaannya. Kira-kira sebesar apa cinta dan kasih sayang orang tua kepada anaknya? Pasti kita cintai, pasti kecintaan yang amat besar, kasih sayang yang tidak terukur akan dicurahkan sepenuhnya ke buah hatinya. Waktu tetap berjalan, karunia tetap karunia, dan nikmat adalah tetap nikmat. Cinta dan kasih sayang yang amat besar, akan tetapi apa yang terjadi atas agungnya karunia dan cinta kasih yang amat besar itu? Apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarga dan kebahagiaannya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman, hamba yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkehendaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk naik pangkat dan derajat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka Allah menguji Nabiullah Ibrahim, dan untuk ujian yang sangat besar, untuk menghadapi, untuk mencapai derajat dan pangkat yang amat tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, falamma balagha ma'ahu sa'yah. Tatkala sang anak Nabiullah Ismail alaihissalam mulai terlihat bisa berjalan dan bisa diajak berdiskusi, di saat itulah keindahan dan kehangatan udah semakin terasa. Saat itulah Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Mimpi para nabi adalah wahyu, dan Nabiullah Ibrahim tahu tentang itu, dan Nabiullah Ismail juga mengerti tentang itu. Dan disampaikan kepada putranya tentang mimpi itu, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka pandur mada tara. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai putraku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai putraku? Di dalam mimpi tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Ismail menjawab dengan tulus hati. Akhirnya Nabiullah Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat tulus dan sangat menyejukkan kepada hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Coba kita renungkan apa yang dirasakan seorang ayah yang sangat mencintai putranya di saat menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya. Dan apa reaksi seorang anak ketika mendengar perintah tersebut? Ini bukan terjadi kedua orang yang saling membenci atau orang yang saling tidak kenal, akan tetapi ini terjadi antara dua orang yang saling mencintai. Nabiullah Ismail alaihissalam memberikan jawaban yang sangat tulus kepada hambanya, kepada ayahandanya, dengan jawaban qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabiullah Ismail, yang artinya, wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan menemukanku insyaallah anak yang sabar dan tabah. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai menjalankan perintah Allah tersebut. Dibawalah Nabiullah Ismail alaihissalam menjauh dari rumahnya agar tidak didengar kisah penyembelihan ini kepada sang ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai di sebuah tempat yang dirasa aman dan jauh dari jangkauan manusia. Saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai menjalankan perintah Allah. Nabiullah Ismail dibaringkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan ya Allah. Dan saat itulah Nabiullah Ismail berkata kepada ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai ayah, jauhkan bajumu dariku agar tidak terkena darahku, karena aku tidak ingin ibunda melihat darah tersebut. Dan wahai ayah, percepatlah dalam penyembelih agar semakin ringan kematianku. Dan wahai ayah, tolong sampaikan salam takdimku kepada ibunda tercinta. Seketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memeluk Nabiullah Ismail alaihissalam, seorang putra yang sangat dicintai.
dan berkata, sungguh engkau adalah sebaik-baik anak karena engkau telah membantu, menghadapi, membantu untuk menjalankan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Allah Ismail alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berada di puncak kebahagiaan, dalam puncak kesedihan, kemudian dalam puncak kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih, Nabi Allah Ibrahim adalah Khalilur Rahman, hamba yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kepasrahan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Allah Ismail alaihi salam dengan domba. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah menyuruh Nabi Allah Ibrahim, sungguh engkau telah meyakini mimpimu dan engkau telah menjalankan perintah. Sungguh akan kami balas orang-orang yang telah berbuat baik. Nabi Ibrahim alaihi salam berusaha untuk menggoreskan pisau di leher sang putra tercinta, berusaha untuk memenggal, akan tetapi usaha tidak membuahkan hasil karena yang memotong dan memenggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengizinkan pisau untuk memotong leher Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan disitulah malaikat Jibril datang membawa domba dan menggantikan Nabi Allah Ismail alaihi salam dengan domba tersebut. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa fadainahu bidibhin azim, kami telah tebus Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang agung. Inilah sunnah Nabi Allah Ibrahim yang kita laksanakan sampai hari ini. Akan tetapi di balik kisah agung ini, mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Sebagian ulama mendefinisikan yang sangat sederhana adalah at-taqwa hiya imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa yang sangat sederhana. Namun Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berpendapat bahwa inti daripada takwa adalah 4 hal. At-taqwa hiya arba'atu asya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, wal amalu bit tanzil, war ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Inilah inti daripada takwa menurut pendapat Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Baik itu berada di tempat-tempat majelis ilmu, baik itu ada di tempat-tempat beribadah, baik itu ada di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun engkau berada, hendaknya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad berpesan kepada kita, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Hendaknya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Inilah salah satu pesan dari Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad kepada kita. Oleh karena itu pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa kita akan selalu diberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang buntu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang buntu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah segala urusan-urusan yang sulit. Hanya dengan takwa kita akan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan inti daripada takwa yang kedua menurut pendapat Al-Imam Ali karramallahu wajhah adalah wal amalu bit tanzil, mengerjakan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa Al-Quran maupun hadis ataupun As-Sunnah. Karena sesungguhnya hadis adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sedemikian? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah seorang sosok la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berucap terkecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebenarnya as-sunnah ataupun hadis adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bisa mengamalkan apa isi daripada Al-Quran dan hadis, sehingga insya Allah kita tidak akan tersesat selamanya apabila kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikumul amrayn wa idza tamassaktum bihima fala tadillu abada, yang artinya aku meninggalkan dua perkara terhadap kalian, apabila kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut insya Allah tidak akan tersesat selamanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara tersebut? Yaitu Al-Quran was sunnah, merupakan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa isi daripada Al-Quran maupun hadis. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan inti daripada takwa yang ketiga adalah warridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah. Ridho dengan pemberian Allah artinya mempunyai sifat qanaah, karena hanya dengan sifat qanaah kita akan merasa cukup terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, tanpa sifat qanaah kita akan selalu merasa kurang terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu pentingnya bagi kita sebagai umat Islam untuk memiliki sifat qanaah, sehingga kita akan selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tanpa adanya nikmat dari Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan di ayat disebutkan bahwa adalah mensyukuri nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah terhadap nikmatku dan jangan mengingkarinya. Inilah yang nomor 4 adalah inti daripada takwa adalah wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri menuju kematian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan selalu ingat kematian akan selalu ingat pula untuk beramal soleh, karena sesungguhnya seorang manusia selalu berada di dalam kerugian terkecuali orang-orang yang beriman dan adalah orang-orang yang berbuat amal soleh. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mattasalat aynum binadari wa udunum bi khabar. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. An baladina hadha khassah wa an sairi biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim adyanana ya Allah wa dunyana wa ahlana wa auladana wal muslimin
من كل هم وغم وطعن وطاعون وبلاء ظاهر وباطنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وأساتذتنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت يا الله، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيت يا الله، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا رزقا إلا كثرت يا الله، ولا طامعا إلا أعطيته، ولا جاهلا إلا علمت يا الله، ولا فاسقا إلا أصلحته، ولا طفلا إلا ربيت يا الله، ولا مسافرا إلا رددت وسلمت يا الله، ولا ميتا إلا رحمت يا الله، ولا مريضا إلا شفيت يا الله، ولا مريضا إلا شفيت يا الله، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيت يا الله، ولا عدوا إلا خذلت يا الله، ولا طالب علم إلا فتحت عليه يا الله، ولا سائلا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أجبت يا الله، ولا ضيقا إلا وسعت يا الله، ولا عزبا إلا زوجت يا الله، ولا عزبا إلا زوجت يا الله، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.